Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kehendak-Mu yang jadi, dipermuliakan Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur di hari yang baru ini, kembali kami dapat bersandar pada Tuhan, berharap kepada kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya urapan-Mu boleh menyertai setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mengerti benih kebenaran firman Tuhan yang tertabur dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kuasa gelapan, roh jahat, dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam pimpinan firman dan Roh Kudus, dan kiranya Yesus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan membahas tentang temanya adalah indah pada waktunya. Dan kita akan membahas tentang Tuhan menetapkan musim-musim dalam kehidupan menurut kehendak-Nya. Ayat utama kita ambil dari sebuah ayat yang terkenal di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ayat ini. Dimulai dengan kata ia, menunjuk kepada pribadi Tuhan, memakai huruf besar, yang menunjuk kepada pribadi Allah Bapa yang mencipta, mengatur, dan memelihara dunia ini. Bapa membuat, ia membuat. Sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai pencipta, ia sanggup membuat atau menciptakan. Apa yang diciptakan di dalam ayat ini, kita menemukan kata berikutnya adalah segala sesuatu. Artinya, ia membuat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk kehidupan manusia. Dan manusia dapat melihat, meraba, merasakan semua ciptaan Allah. Dan sifat dari ciptaan ini kita akan dapati kata berikutnya adalah indah. Artinya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, segala sesuatu yang Tuhan buat itu indah. Seorang hamba Tuhan menghubungkan dengan Kejadian 1 ayat yang ke-31. Mengatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, kata indah di sini artinya disamakan dengan kalimat sungguh amat baik. Sesuatu yang Allah ciptakan, sesuatu yang Allah buat, termasuk dalam penciptaan itu, semuanya sungguh amat baik. Kata indah sendiri ini artinya cantik, indah, menawan, paling adil, kesatuan, baik, menyenangkan, menggambarkan sesuatu yang sangat baik, memberikan manfaat khusus atau ada keunggulan di dalamnya. Nah, segala sesuatu yang ia buat, Tuhan buat, itu sifatnya indah. Dan kemudian kita akan menemukan kata berikutnya adalah pada waktunya. Ini berbicara tentang waktu. Waktu dalam bahasa Yunani ada dua, kronos dan kairos. Kronos adalah waktu-waktu yang teratur yang Tuhan telah ciptakan, yaitu musim-musim, panas, dingin, hujan. Di Indonesia hujan panas, ada musim salju, musim gugur, ada 4 musim, 2 musim. Itu waktu-waktu yang teratur yang Tuhan ciptakan, termasuk kalender-kalender, pasang dan air pasang dan lain sebagainya. Ada juga kairos yang kedua. Kairos ini adalah satu bentuk waktu, tetapi waktunya Tuhan tidak dapat diukur secara reguler. Hanya Tuhan yang mengetahui berapa lama, berapa panjang waktunya. Itu berbicara tentang kairos. Dan
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya temukan bahasa Inggrisnya cukup menarik kalimat ini. Kalau menurut terjemahan bahasa Inggris Alkitab.net dan NISB, dia menulis seperti ini. God has made everything fit beautifully in its appropriate time. Artinya Tuhan telah membuat semuanya cocok atau pas atau indah pada waktu yang sesuai, waktu yang tepat. Di dalam bahasa NISB-nya, He has made everything appropriate. Dia telah membuat segala sesuatu sesuai, cocok pada waktunya. Apa yang Tuhan buat? Waktu yang bagaimana, yang cocok, pas. Kita lihat konteks di dalam ayat ini, yaitu terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Waktu-waktu bagaimana yang Tuhan buat indah cocok pada waktunya. Saya bacakan ayat 1-8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, waktu-waktu inilah yang Tuhan buat semua indah pada waktunya. Seperti jam, peralatan jam di dalamnya ada roda-roda yang ketika berputar itu tepat masuk gerigi-geriginya satu sama lain. Demikian juga segala sesuatu yang Tuhan buat di tempat ini, terutama waktu-waktu, dia memiliki fungsinya dan saat-saat yang tepat, sehingga ia Tuhan menjadikan segala sesuatu indah. Waktu-waktu itu menjadi indah. Sekarang kita masuk ke dalam kalimat berikutnya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya akan bahas kalimat ini panjang semua, tidak satu-satu seperti di awal. Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Artinya, dunia ini sifatnya adalah sementara. Dan Allah menaruhkan sesuatu sifat yang kekal di dalam hati manusia. Manusia merindukan sesuatu yang kekal. Indah itu harus kekal dari sudut pandang manusia. Tetapi yang jadi masalah, Tuhan bilang justru Tuhan buat waktu-waktu yang tadi kita baca menurut Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Dia buat itu waktu-waktu yang berbeda. Yang menurut manusia ada waktu yang menyenangkan, ada waktu yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam perbedaan ini, manusia tidak dapat menyelami manfaat guna kebijaksanaan dari berbagai waktu yang berbeda ini. Tuhan taruh kekekalan dalam hati manusia. Artinya dia menginginkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang sifatnya baik, yang indah secara kekal. Tetapi manusia pada hakikatnya, pada dasarnya sejak jatuh dalam dosa, mereka tidak dapat merasa puas dalam hidupnya. Ketika pencapaian seseorang itu seperti yang dia inginkan, misalnya saudara buat satu wishlist bagi pemuda, biasanya saya kalau sudah dewasa, sudah bertambah umur, ini yang saya ingin capai, saya punya apartemen, punya mobil, punya rumah, punya lain sebagainya. Dan kalaupun itu tercapai, dia akan merasa satu titik, merasa tidak puas. Dia merasa seperti ada yang kosong.
Karena Tuhan taruh satu kekekalan dalam hidup mereka supaya mereka menginginkan sesuatu yang kekal. Dan ketika mereka mencarinya dalam dunia, walaupun mereka mencapai apa yang mereka inginkan, mereka terus merasa kosong. Ditunjukkan dari kegelisahan di dalam keberhasilan mereka, kekhawatiran di dalam kesuksesan mereka. Mereka pengen sesuatu yang lebih, yang selalu tidak pernah dicapai dalam kehidupan mereka. Nah, itu salah satu sifat kekekalan. Tuhan taruh kekekalannya. Tetapi manusia tidak dapat mengerti semuanya itu. Manusia tidak dapat mengerti kenapa ada perasaan sedih, kenapa ada kematian, kenapa ada peperangan, dan lain sebagainya. Kalau kita mau mengikuti kemauan kita, damai, tenang, semua diberkati, itu keinginan kita. Tetapi Tuhan katakan itu tidak akan menjadi indah. Tuhan ciptakan waktu-waktu. Tuhan ciptakan saat-saat momen-momen yang fit menurut Alkitab, pengkhotbah katakan ayat 1-8 tadi, itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi manusia nggak bisa mengerti. Manusia, sekali lagi, tidak dapat mengerti apa yang dikerjakan Allah. Sehingga kadang-kadang timbul pertanyaan, oh dia orang fasik, orang yang nggak percaya sama Tuhan, tetapi kehidupannya diberkati. Ada orang-orang benar yang kehidupannya menderita. Karena kita tidak mengetahui cara kerja Tuhan, maka terkadang kita menjadi marah. Kita menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi ayat ini adalah ayat yang indah. Ini untuk membuat kita belajar percaya, berserah kepada Tuhan. Bahwa musim-musim yang terjadi dalam kehidupan manusia, pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kita belajar berserah di atas gunung, di bawah lembah, waktu yang baik menurut kita, waktu yang jahat menurut kita belajar serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang membuat waktu-waktu tersebut, dan apa yang Tuhan buat itu selalu mendatangkan yang indah. Sesuatu semua baik, sungguh amat baik. Mari bersaudara, sampai dalam kehidupan yang kekal, kita terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat dalam renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan mengatur segala sesuatu, Tuhan memelihara segala sesuatu. Terkadang kami tidak mengerti, kami tidak dapat menyelami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Tetapi firman Allah katakan semua itu indah pada waktunya. Ajarkan kami hidup beriman, bahwa apapun yang Tuhan buat baik, waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, itu indah pada waktunya dan mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Ampuni kekurang percayaan kami, ampuni kesalahan kami, dan biarlah hidup kami lebih hari bersandar, berserah, dan menjadi seperti Yesus. Dan hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami serahkan langkah kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Allah lah yang menjadi pimpinan, terangi jalan kami dengan firman-Mu, pimpin kami Roh Kudus, sehingga apa yang kami kerjakan itu ada dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan buat berhasil beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tangan-Mu yang berlubang paku boleh terulur dan menjamah dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menaungi, turun atas kehidupan mereka-mereka yang sakit, dan jadilah sembuh seturut dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir doa kami katakan terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Mengucap syukur, kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas.